Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Tidak semua orang memiliki penghasilan yang tetap. Ada kalanya sebagian dari kita bekerja dengan kondisi penghasilan yang tidak tentu. Tentu saja cara mengelolanya sedikit berbeda dengan Anda yang penghasilannya tetap setiap bulan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengelola uang secara bijak untuk Anda yang memiliki penghasilan tidak tentu setiap harinya. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana sih cara mengelola uang untuk kita yang memiliki pekerjaan tidak tentu, yang memiliki penghasilan yang juga tidak tentu, maka ada baiknya kita memahami pola penghasilan kita. Secara umum, ada 5 pola penghasilan buat mereka yang memiliki penghasilan tidak pasti. Kelima pola tersebut adalah peak income, under peak income, normal income, under normal income, dan lowest income. Dengan memahami masing-masing pola tersebut, maka barulah kita dapat menentukan bagaimana cara kita mengelola uang pada masing-masing level income tersebut. Peak income merupakan satu kondisi di mana seseorang memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Jika di rata-rata, jika kita bandingkan dengan penghasilan rutin dalam kondisi normal, maka kondisi peak income akan menunjukkan di mana seseorang memiliki penghasilan minimal 3 kali lipat dari kondisi biasanya. Katakanlah Ahmad memiliki penghasilan Rp100.000 per hari. Ketika hari itu Ahmad mendapatkan penghasilan Rp400.000 dalam satu hari, maka inilah yang disebut dengan peak income. Maka ada baiknya teman-teman terlebih dahulu memahami kapan teman-teman mendapatkan peak income itu. Setelah paham, baru kita akan tahu cara mengelolanya. Pola kedua dari penghasilan kita adalah under peak income. Ciri utamanya adalah penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan rata-rata kita, namun di bawah kondisi peak income kita. Kurang lebih kita memiliki penghasilan 1-2 kali lipat dari kondisi normal. Jika penghasilan kita Rp100.000 per hari, maka ketika kita mendapatkan penghasilan Rp200.000 atau Rp300.000 di hari itu, itulah kondisi under peak income. Kondisi berikutnya adalah normal income. Di sini kita mendapatkan penghasilan sama persis seperti penghasilan kita rata-rata dalam satu tahun. Jika kita memiliki penghasilan rata-rata Rp100.000, katakanlah ketika hari ini kita mendapatkan penghasilan Rp110.000, maka kita masih berada dalam kondisi normal income. Under normal income, penghasilan kita mulai menurun, tapi kita masih memiliki penghasilan. Setidaknya kondisi ini berada sekitar 50% dari normal income kita. Yang terakhir, yang kelima, lowest income. Kita memiliki penghasilan sangat rendah jika kita bandingkan dengan penghasilan normal kita. Kurang lebih angkanya ada sekitar 20-30% dari kondisi normal kita. Jika hari ini penghasilan rata-rata kita adalah Rp100.000 per hari, maka pada lowest income kita mendapatkan income kurang dari Rp30.000 per harinya. Sekarang cobalah sahabat semua memetakan berapa sih rata-rata penghasilan teman-teman dalam satu tahun. Jika sudah ketemu, maka itulah normal income teman-teman. Kemudian mulai pahami kapan saya mendapatkan peak income, kapan saya ada pada under peak income, kapan saya ada pada normal income, kemudian under normal income, dan lowest income. Pemahaman ini penting agar kita tahu bagaimana cara mengelola penghasilan kita. Cara mengelola penghasilan ketika kita ada pada peak income tentunya sangat berbeda dengan ketika kita pada lowest income. Maka kita harus memahami dulu sekarang kondisi penghasilan kita sedang di mana. Kemudian baru pahami pola dan aturan mengelolanya.
Jika kita mampu memahami pola-pola tersebut, sebenarnya kita dapat lebih bijak untuk mengelola uang kita. Ada kemungkinan ketika kita mendapatkan big income, sebenarnya Tuhan sedang ingin bilang pada kita, hari ini, bulan ini, kamu saya beri penghasilan lebih. Tapi penghasilan ini bukan hanya untuk hari ini, untuk 2 bulan ke depan. Ya, itu mirip seperti ini. Ada seorang ayah yang kemudian memberi uang saku pada anaknya. Si ayah bilang, "Nak, uang ini untuk 3 bulan ya. Jadi bulan depan, ayah hanya ngirim 25% dari kondisi normal." Katakanlah si anak mendapatkan uang 3 juta di bulan ini. Kemudian bulan depan, ayah hanya mengirim 500.000. Bulan berikutnya, si ayah mengirim lagi 500.000. Kemudian ketika sang anak menerima uang cuma 500.000 di bulan kedua, si anak protes, "Ya, kok cuma 500?" Kemudian sang ayah bilang, "Kan sudah diberitahu bahwa uang yang kemarin 3 juta itu bukan untuk bulan itu saja, tapi untuk beberapa bulan ke depan. Jadi sekarang yang saya berikan sisanya yang 500.000. Sebenarnya kurang lebih konsep peak income dan lowest income mirip seperti itu. Sangat mungkin Allah sengaja memberi kita penghasilan dalam jumlah banyak, tapi jangan dihabiskan di bulan itu. Penghasilan ini adalah penghasilan untuk beberapa bulan ke depan. Artinya ketika kita menerima big income, kita harus paham, oke Allah, oke Tuhan, saya siap mengelolanya. Karena sangat mungkin ini tidak hanya untuk jatah bulan ini. Kemudian ketika kita ada di lowest income, ya kita bersabar. Kemudian kita bilang, "Ya Allah, saya bersyukur, saya telah mengelola uang saya dengan baik. Hari ini kalaupun Engkau memberi saya sedikit, ya nggak sedikit sebenarnya, karena Engkau pernah memberi saya dalam jumlah yang sangat banyak." Pemahaman tentang filosofi big income dan lowest income ini dapat membuat kita lebih bijak dalam menyikapi penghasilan kita. Lantas, bagaimana cara mengelolanya? Saya membedakan menjadi 2 kondisi. Cara kita mengelola big income dan under big income itu sangat berbeda dengan cara kita mengelola normal income sampai dengan lowest income. Secara prinsip, bagilah uang kita menjadi 4 kelompok. Pertama, untuk kebutuhan. Yang kedua, untuk cadangan. Yang ketiga, untuk investasi. Dan yang terakhir, untuk bersenang-senang. Ketika kita mendapatkan big income, maka cara kelolanya adalah gunakan 40% uang kita untuk cadangan. Artinya, penghasilan kita harus kita simpan. Kemudian 10%-nya untuk investasi. Yang 40% lagi untuk konsumsi, dan yang 10% adalah untuk bersenang-senang. Cara kelola ini sama dengan kondisi under big income. Artinya ketika Anda mendapatkan big income dan under big income, cara kelolanya sama. Sebagai ilustrasi, Andi memiliki penghasilan rata-rata 100.000 per hari. Katakanlah hari ini ia mendapatkan penghasilan 500.000 rupiah per hari. Jika kita kalkulasi, maka penghasilan itu adalah masuk dalam kategori big income. Penghasilan Andi beberapa kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi normal. Maka ikuti cara aturan pengelolaannya. Gunakan 40% untuk kebutuhan. Artinya 200.000 untuk kebutuhan kita. Kemudian 40% untuk cadangan. Yang 200.000 kemudian kita simpan. 10% untuk tabungan atau investasi, 50.000 berarti. Kemudian sisanya yang 10% untuk bersenang-senang. Jadi seperti itu cara kelolanya. Ketika kita menghadapi kondisi normal atau under normal, maka cara kelolanya sedikit beda. Bisa jadi untuk cadangan sebesar 30%, kemudian untuk tabungan sebesar 10%, untuk konsumsi sebesar 50%, dan sisanya 10% untuk bersenang-senang. Jika Anda memiliki penghasilan normal Rp100.000 per hari, maka cara kelolanya adalah
kita gunakan 50.000 atau 50% untuk kebutuhan, 10.000 untuk bersenang-senang, kemudian yang 10.000 untuk ditabung atau investasi, barulah yang 30.000 kita simpan sebagai cadangan. Ketika kita berada pada lowest income, kondisi penghasilan kita sangat sedikit, kurang dari 30% dari normal kita, maka kita menggunakan dana cadangan kita untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Harapannya, dengan cara mengelola uang seperti ini, dengan model yang berbeda pada saat memiliki penghasilan besar dan pada saat ada dalam kondisi normal, membuat kita lebih mudah dalam menghadapi kondisi sulit, dalam menghadapi kondisi income yang sangat rendah, sehingga kita tetap nyaman dalam menghadapi dan menjalani hidup ini. Itulah pemaparan ringkas tentang bagaimana cara kelola uang jika penghasilan kita tidak tentu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.